Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalasari dari kelas A1 Fisioterapi dengan NIM 2110301004. Di sini saya akan menjelaskan sistem imunitas. Sistem imunitas, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh merupakan sel atau jaringan atau organ yang bertanggung jawab atas imunitas organisme. Imunitas juga diartikan sebagai pertahanan organisme untuk melindungi tubuhnya dari penyakit atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Adapun poin sistem imunitas, yang pertama istilah sistem imun, yang kedua sel dan organ yang berperan dalam sistem imun, yang ketiga jenis-jenis kekebalan tubuh, yang keempat jenis-jenis mekanisme pertahanan tubuh, yang kelima jenis-jenis antibodi dan cara kerja antibodi, yang keenam penyakit yang menyerang atau yang dapat menyerang pada sistem imun. Yang pertama, istilah sistem imun. Yang pertama, imunologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, antibodi, merupakan glikoprotein yang dihasilkan oleh sel B atau limfosit B, yang berfungsi untuk menghancurkan antigen, yang dimana antigen merupakan protein asing yang masuk ke dalam plasma darah. Yang ketiga, agglutinogen, yaitu antigen yang terdapat di dalam sel darah. Yang keempat, serum adalah plasma darah yang sudah dipisahkan dari fibrinogen. Serum juga mengandung protein atau nadi. Yang keempat, autoimun adalah penyakit imun yang terjadi sehingga menyerang sel-sel sehat dalam tubuh kita. Yang keenam, imodefisiensi adalah ketidakmampuan tubuh dalam memberikan respon imun yang normal. Yang ketujuh, infeksi adalah suatu keadaan sakit tubuh kemasukan antigen yang bersifat patogen adalah yang bisa menimbulkan penyakit sehingga menimbulkan gejala demam sebagai reaksi tubuh untuk mendak antigen tersebut. Demam merupakan proses pertahanan dari sistem imun kita yang ada dalam tubuh. Selanjutnya, sel dan organ yang berperan dalam sistem imun. Ada sel leukosit atau sel darah putih dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, granulosit. Granulosit juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, neutrofil, berperan dalam fagositosis. Yang kedua, eosinofil, yang dimana mengendalikan reaksi alergi melawan parasit multiseluler. Yang ketiga, basofil, yang dimana pengeluaran vitamin dan reaksi alergi. Yang kedua, agranulosit. Agranulosit di mana terdapat monosit atau makrofag berperan dalam fagositosis. Agranulosit dibagi menjadi tiga, yaitu monosit, limfosit B, dan limfosit T. Adapun organ-organ yang berperan dalam imunitas, yang pertama hati. Hati itu adalah tempat untuk pembentukan limfosit selama pertengahan kehidupan janin. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Tempat pembentukan leukosit secara umum yaitu pembentukan leukosit yaitu granulosit, monosit, dan limfosit, dan tempat pematangan sel limfosit D. Yang tiga, timus, merupakan tempat yang untuk pematangan sel limfosit T. Yang keempat, jaringan limfo, yaitu terdiri dari kelenjar limfa, timus, dan tosa sebagai akumulasi limfosit. Yang fungsinya sebagai tempat akumulasi limfosit.
Selanjutnya, jenis-jenis kekebalan tubuh. Yang pertama, aktif. Aktif merupakan yang bisa menghasilkan antibodi sendiri, yang dimana dia memiliki tiga bagian yang alami, buatan, dan memiliki dua bagian. Yang pertama, alami. Contohnya biasanya kalau kita terpapar penyakit, maka tubuh akan menginduksi sel plasma, yang dimana sel plasma itu akan menghasilkan sel body. Jika sudah terpapar penyakit, maka tubuh itu akan menginduksi sel plasma, sehingga sel plasma akan menghasilkan sel body. Yang kedua, buatan. Tubuh dibuat untuk menghasilkan antibodi dan diberikan dengan cara pada bayi baru lahir. Biasanya diberikan imunisasi wajib seperti hepatitis B, kemudian BCE untuk mencegah TBC, kemudian polio, campak, dan pada imunisasi imunisasi yang lain untuk membentuk suatu pertahanan tubuh atau imun. Yang kedua, kekebalan pasif. Pasif tubuh yang pasif yang bukan alami dari tubuh kekebalan pasif. Ada dua, yaitu pasif alami. Seperti memberi ASI, tidak ada tambahan apapun seperti imunisasi. Yang kedua, pasif buatan, yang dimana diberikan antibodi dari luar, contohnya serum tetanus, serum untuk orang yang digigit ular, dan digigit ular. Selanjutnya, jenis-jenis mekanisme sistem kekebalan tubuh. Pertahanan tubuh ada dua, yaitu non-spesifik, merupakan imun bawaan yang tidak membedakan patogen dan mikroorganisme dengan yang lainnya. Contohnya, eksternal bisa berupa kulit, membran mukosa, rambut, hidung, silia, kelenjar minyak, dan keringat. Yang kedua, internal, untuk protein antimikroba yang merupakan 20 jenis protein. Dua, spesifik sistem imun adaptif. Spesifik atau sistem imun adaptif. Patogen yang sudah masuk ke dalam tubuh setelah mengenali akan menghancurkan, berperan dalam sistem pertahanan tubuh yang spesifik, yaitu limfosit. Jenis pertahanan tubuh yang adaptif merupakan respon imun yang jauh lebih kuat. Selanjutnya, jenis-jenis antibodi. Jenis-jenis antibodi atau imunoglobulin atau gamet. Yang pertama, IgG adalah antibodi terbanyak dengan jumlah sekitar 35-80%. Untuk molekulnya memiliki jumlah yang kecil yang ditemukan di dalam darah. Yang kedua, IgA adalah antibodinya sekitar 10-15% untuk melamutasikan kuman. Terletak pada selaput lendir, contohnya mata, vagina, keringat, getah lambung, dan sekresi urus. Yang ketiga, IgE, berada di paru-paru dan selaput lendir. Yang terakhir, IgD, dengan jumlah antibodi paling sedikit, yaitu 1%. Selanjutnya, cara kerja antibodi. Yang pertama, aklimatasi atau pembuangan. Yang kedua, presipitasasi atau pengedapan. Yang ketiga, netralisasi atau antitoksin. Yang keempat, fiksasi komplement atau lisis. Selanjutnya, penyakit-penyakit yang menyerang atau yang dapat menyerang pada sistem imun. Yang pertama, imunodefisiensi adalah ketidakmampuan tubuh dalam memberikan respon imun disebabkan oleh penyakit seperti Down syndrome, HIV, kekurangan gizi, dan kanker. Yang kedua, autoimun
adalah penyakit yang terjadi karena antibodi menyerang sel-sel atau jaringan sehat. Penyakit yang sering menyerang adalah rematik, diabetes mellitus, tipe 1, multiple sclerosis. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.